Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas organisasi ruang di part tentang hubungan antar ruang. Jadi seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa jika membahas soal organisasi ruang, maka ada dua item yang perlu kita pahami, perlu kita pelajari, yaitu pertama soal hubungan antar ruang itu sendiri, antara dua ruang, kemarin kita sudah bahas, dan yang kedua adalah pola organisasi ruang. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video pembelajaran di kali ini. Kemarin kita sudah membahas soal organisasi ruang, bahwa organisasi ruang hubungan antara dua ruang. Nah, apabila kita membahas soal pola organisasi ruang, maka yang kita bahas sesungguhnya adalah pengembangan dari pola atau hubungan antar ruang tadi. Jadi jika kita berbicara soal pola organisasi ruang, maka yang kita bahas adalah beberapa ruang, ada beberapa ruang, lebih dari dua ruang, yang kemudian kita organisir atau kita atur ulang dalam pola-pola tertentu. Jadi yang saya contohkan di presentasi ini, misalnya kita punya ruang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ini hanya ilustrasi, misalnya ruangannya ada yang tipikal geometrinya segi 4, ada lagi yang lebih besar lagi, ada yang lingkaran, kemudian ada yang segitiga. Kemudian dari keempat contoh tipikal ruang ini, kemudian kita organisasikan, kita atur dalam susunan tertentu sehingga dia bisa saling berinteraksi dalam satu komposisi desain yang utuh. Jadi ini contohnya, ada yang mungkin tipikalnya kita buat terpusat, atau dia mungkin mengikuti satu line tertentu, atau malah dia pada pola-pola grid tertentu. Nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana perbedaan dari masing-masing pola organisasi ruang ini. Jadi oke, lanjut. Di buku Francis de Kaching tentang susunan, tatanan, dan kita juga bisa menemukan teori tentang jenis-jenis pola organisasi ruang. Jadi de Kaching mengklasifikasikannya dalam 5 jenis klasifikasi pola organisasi ruang. Jadi yang pertama, ruang itu dapat diorganisasikan dalam pola centralized atau dia terpusat. Kemudian yang kedua linear, yang ketiga radial, yang keempat cluster, kemudian yang kelima adalah grid. Nah, ini nanti yang akan kita bahas satu-satu di pertemuan kali ini. Oke, next. Nah, pola yang pertama adalah pola centralized. Centralized ini mengorganisasi ruang dengan menyusun ruang-ruang tersebut pada satu titik sumbu yang terpusat. Nah, ini contohnya pada sketsa ini ada beberapa ruang segi 4 ini atau lingkaran ini, kemudian dia disusun teratur dari jarak atau sumbu yang terpusat di tengahnya. Nah, contohnya ini kita punya contoh yang paling dekat di kita, yaitu ruang atau desain ruang yang diorganisir pada bangunan Masjid 99 Menara. Nah, di sini kita lihat bahwa pola arsiteknya adalah mendesain sebuah ruang. Dia membuat ruang ini melingkar, kemudian terpusat mengelilingi kubah di tengah yang menjadi titik sumbu jadi dari ruangan ini. Sehingga ketika arsitek ini membuat polanya, kita bisa dengan cepat menganalisis bahwa pola ruang di dalam bangunan ini adalah pola yang centralized atau terpusat. Ya.
Kemudian yang kedua, pola yang paling sering juga digunakan oleh arsitek adalah pola linear. Dari kata line atau garis, pola ini menyusun ruang-ruang dalam deret satu garis acuan. Jadi sketsanya misalnya kita punya beberapa ruang segi empat ini, kemudian ruang ini bisa saja diatur random atau acak, namun agar pola ini bisa terorganisir dengan baik, maka kita bisa menyusun pola ini berdasarkan satu garis acuan. Sehingga garis acuan inilah yang menjadi dasar penempatan masing-masing ruang itu terhadap ruang yang lainnya. Contohnya di bawah ini kita punya desain sebuah rumah misalnya, rumah tinggal, kemudian dia disusun memanjang berderet sesuai dengan garis acuan yang dibuat oleh arsiteknya ini. Ini juga, ini kebanyakan ruang-ruang yang disusun dengan pola linear ini adalah ruang-ruang formil yang membutuhkan keteraturan yang baik. Kemudian yang ketiga, ada pola ruang atau pola organisasi ruang radial. Jadi pola organisasi ruang radial ini merupakan kombinasi dari dua pola yang tadi yang dijelaskan pertama. Jadi dia menggabungkan antara centralized, jadi dia punya titik sumbu ini di tengah titik sumbunya, tapi dia juga punya acuan garis atau punya pola linear di dalam satu bahan organisasi ruang itu. Jadi dia punya line juga. Nah, masing-masing line ini dia mengarah ke satu titik pusat yang tercentralized. Jadi ini bisa dikatakan sebagai pola radial karena dia mengkombinasikan antara dua pola organisasi ruang yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada pola organisasi cluster. Jadi ini pola ruangnya dia biasanya dikelompokkan dalam sebuah kelompok-kelompok ruang yang diklasifikasikan berdasarkan kedekatan atau kesesuaian bentuknya. Jadi contohnya ini sketsanya ada bentukan segi empat yang hampir sama, kemudian didekatkan dalam satu kelompok atau klaster ruang tertentu. Bisa juga ukurannya tidak mesti sama persis, tapi secara geometris dia hampir sama. Misalnya ini segi empat panjang, kemudian ada segi empat kecil lagi dan lebih kecil lagi, dikelompokkan atau didekatkan dalam suatu klaster ruang yang berdekatan. Nah, itu pengertian dari organisasi ruang dengan pola klaster. Ini contohnya ini banyak ya di perumahan-perumahan sekarang, jadi sering disebut bahwa ini klaster tulip misalnya atau klaster tertentu. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam satu klaster itu ada ruang-ruang yang memiliki kedekatan dalam hal bentuk fisiknya yang hampir sama, maka disebut ya klaster. Dan contohnya bangunan-bangunan ini hampir memiliki bentuk fisik yang sama, kemudian didekatkan dalam satu klaster ruang yang berdekatan. Nah, kemudian pola organisasi ruang yang terakhir adalah pola organisasi ruang grid atau ruang-ruang yang diatur pada posisi tertentu dan jarak tertentu. Ini kata kuncinya adalah posisi tertentu dan jarak tertentu yang konsisten. Jadi kita mengatur sebuah ruang, satu ruang misalnya dengan ruang yang lainnya itu pada posisi atau letak dan jarak yang sama dan teratur mulai dari awal sampai akhirnya, sehingga dia akan terbentuk sebuah susunan grid yang terorganisir dengan baik. Nah, contohnya di bangunan ini dia punya ukuran dan posisi-posisi ruang yang diatur sedemikian rupa sehingga si kotakan-kotakan kecil itu bisa diposisikan dalam organisasi ruang yang konsisten ukuran-ukurannya maupun ukuran
posisi maupun jarak-jarak. Nah, itu tadi 5 pola organisasi ruang yang sering diaplikasikan oleh arsitek dalam menyusun atau mengorganisasikan ruang. Nah, dari sini mungkin dari materi yang awal tadi soal hubungan antar ruang dan materi yang saya sampaikan terakhir ini, mungkin ada pertanyaan. Jika tidak, kita lanjut ke tugasnya. Tugas kalian adalah membuat kombinasi, lagi-lagi membuat kombinasi. Jadi kemarin materi ini sudah kita ajarkan hubungan antar dua ruang, dan yang paling terakhir ini di video ini saya mengajarkan soal pola organisasi ruang. Nah, kita ingin latihan bagaimana kalian bisa mengaplikasikan masing-masing jenis dari hubungan antar ruang dan pola organisasi ruang ini. Jadi seperti tugas yang sebelumnya, kita mengkombinasikan dua cara. Jadi contohnya kita mengkombinasikan antara hubungan antar ruang yang saling interlocking dengan cluster organization. Jadi kita misalnya kalian membuat hubungan antar ruang yang saling interlocking itu kan saling berpotongan seperti ini. Kemudian tidak hanya dua, nanti kalian buat lagi satu misalnya yang saling interlocking. Kemudian semua hubungan antar ruang yang saling interlocking ini kemudian diorganisasikan lagi dalam kelompok besar yang disebut yang sesuai dengan kriteria ini. Jadi misalnya kriterianya cluster, berarti kalian membuat cluster ruang yang saling interlocking. Jadi ini misalnya ya, kalau cluster kan tadi dia harus secara fisik dia bentuknya sama. Kemudian yang kedua juga harus seperti itu, harus memenuhi kedua kriteria kombinasi hubungan antar ruang dan pola organisasi ruangnya. Jadi nanti produk tugasnya adalah sebuah sketsa lagi, sketsa soal pola atau hubungan organisasi ruang yang menyangkut atau memenuhi kedua kriteria. Saya rasa untuk materi kali ini tentang pola organisasi ruang sudah cukup. Semoga bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi perkuliahan ini. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.